Petugas gabungan Bareskrim Mabes Polri dan Polda Metro Jaya memasang pelang penyidikan berukuran besar di halaman utama Hotel Sultan di Kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat. Pelang berisi tanah dan bangunan Hotel Bintang 5 ini sedang dalam proses penyidikan Dirtipidum, Bareskrim Polri dan Polda Metro Jaya. Di waktu bersamaan, sejumlah tamu yang tengah menginap terlihat keluar dari dalam hotel dengan membawa tas perlengkapan mereka. Namun belum diketahui pasti apa pengunjung keluar karena pemasangan pasangan pelang penyidikan atau ada faktor lain. Saat ini Hotel Sultan berstatus sengketa antara PT Indobeltco, sebuah perusahaan milik konglomerat Ponco Sutowo, dengan pusat pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno. Majelis Hakim PT UN Jakarta pun sudah menolak gugatan Indobeltco dengan alasan hotel tersebut berdiri di atas lahan milik negara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya News melaporkan. Ditreskrimum Polda Jabar kembali menangkap 6 orang tersangka kasus penjualan bayi dan mengamankan 2 bayi berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Ke-6 orang tersangka baru ini adalah orang-orang yang bertugas menjadi pengasuh dan juga orang tua palsu. Ke-6-nya ditangkap di 2 lokasi di Kalimantan Barat, yaitu di Pontianak dan Kuburaya, setelah beberapa kali dilacak selalu berpindah-pindah. Selain pelaku dan bayi, petugas juga menyita sejumlah dokumen dari hasil penggeledahan di rumah tersangka, termasuk paspor bayi, orang tua palsu, dan juga dokumen akta notaris yang merupakan dokumen adopsi bayi-bayi yang sudah dibawa ke Singapura. Kita berhasil lagi mengamankan 2 orang bayi yang rencana akan diadopsi juga. Kemudian kita juga mengamankan 6 orang tersangka, 4 orang tersangka dibawa ke sini untuk lakukan penahanan. Yang 2 lagi tidak kita lakukan penahanan karena memang kondisinya hamil. Total 20 tersangka sindikat penjualan bayi internasional yang diamankan polisi, 2 diantaranya masih DPO. Sementara 8 bayi berhasil diamankan dan telah dititipkan di sebuah panti asuhan di Bandung, Jawa Barat. Di Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno melaporkan. Kobaran api membumbung tinggi disertai suara ledakan kaca yang membuat warga sekitar panik. Api dengan cepat membakar 3 kendaraan, yaitu 1 angkot dan 2 mobil pribadi di halaman masjid di Cirebon, Jawa Barat. Diduga api berasal dari mobil angkot yang terbakar lebih dahulu. Percikan api berasal dari aktivitas sopir angkot yang sedang memindahkan bahan bakar minyak dari tangki mobil ke jerigen. Setelah insiden terjadi, sopir angkot diduga melarikan diri. Api itu berasal dari percikan di mesin mobil angkot. Jadi pecahan dari pecahan itu timbulkan percikan, ada suara ledakan dari kaca-kaca. Korban sementara masih dicari karena itu supir angkot. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahuddin, iNews melaporkan. Dengan santainya, sejumlah personil Sat Narkoba Polres Bangkalan ini menyamar sebagai pembeli bakso di sebuah lapak bakso, Kelurahan Pangeranan, Kabupaten Bangkalan. Padahal mereka sedang mengincar dan hendak menangkap si penjual baksonya berinisial JU. Saat si penjual sedang fokus melayani pembelian, polisi melakukan pendekatan persuasif agar tersangka tidak memberontak dan melawan. Mengetahui para pembeli baksonya ini adalah polisi, tersangka JU pun hanya bisa pasrah. Saat digeledah, polisi menemukan alat hisap sabu di dalam gerobak baksonya serta beberapa klip plastik berisi sabu-sabu siap jual. Penangkapan ini berdasarkan laporan warga yang resah akan transaksi narkoba di lingkungannya. Untuk menjual sabu, dia menjual bakso dan menawarkan sabu kepada masyarakat. Sabunya disimpan di gerobak dan pas waktu pengamanan, anggota Satres Narkoba pura-pura beli bakso. Akibat perbuatannya, tersangka JU terancam hukuman 6 tahun penjara. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Syahrawi melaporkan.
minta uang rokok, kalian paham. Kami nggak minta, Bang. Jujur aja, Bang. Kalian minta 2.000 per mobil tadi. Kita langsung 2.000 ngomong. Seorang ASN sekaligus konten kreator asal Ketapang, Kalimantan Barat emosi saat mobilnya diadang dan diminta uang 200.000 oleh 3 pria diduga preman. Kayak begini, negara ini kayak gini ke Pak Prabowo. Beginilah negara ini. Peristiwa itu terjadi di Pelabuhan Panglima Utar Kumai, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah saat ASN sedang menjemput keluarganya. Video dugaan pemalakan ini viral di media sosial hingga polisi menciduk ketiga pelaku. Para pelaku selanjutnya membuat video klarifikasi namun tetap membantah memeras korban. Tentang video viral kemarin yang kita bertiga ini, tentang yang dituduh di teks video kita ini ada katanya dibilang kalau tidak mau dilaksir dia harus bayar 200.000. Itu tidak benar sama sekali. Tidak benar sama sekali itu. Dan kita cuma mau minta bagi karena penumpangnya lebih pakai travel kita di Kumai. Mereka soalnya Melihat video klarifikasi itu, korban pun tak terima disebut sopir travel. Korban pun meminta polisi tegas menindak para pelaku. Kami menjemput keluarga kami di sana. Lalu kemudian kejadian ini adalah sebuah tindakan premanisme menurut saya. Dari Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sigit Zakwan, iNews melaporkan. Kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Panggayunan masih menyisakan misteri. Kasus ini pun menarik perhatian publik dan menimbulkan banyak spekulasi yang berkembang di masyarakat. Usai melakukan penyidikan terhadap kematian Arya Daru Panggayunan, Polda Metro Jaya mengungkap kematian diplomat Kementerian Luar Negeri tanpa keterlibatan orang lain. Akibat gangguan pertukaran oksigen pada saluran pernapasan atas yang menyebabkan mati lemas. Sementara pihak keluarga Arya Daru Panggayunan, diplomat Kementerian Luar Negeri, membantah bahwa korban meninggal karena mengakhiri hidupnya sendiri. Karena kan tadi dari di Reskrim juga sudah menyampaikan bahwa ini belum tuntas ya. Nah, berarti kan masih ada hal-hal yang perlu didalami lagi nih oleh beliau-beliau para penyidik. Selain itu, keluarga juga berharap penyelidikan terhadap kematian Arya Daru Panggayunan terus berlanjut. Tim Liputan iNews melaporkan. Video amatir menunjukkan kondisi saat sejumlah warga yang berada di arena sabung ayam di kawasan Jalan Sokosati, Denpasar hendak mengevakuasi korban Inengah S yang mengalami luka. Namun naas jiwa korban tak tertolong. Korban meninggal saat dalam perjalanan ke rumah sakit. Peristiwa terjadi pada Minggu sore. Saat itu, 2 ayam aduan hendak dilepas untuk diadu dan telah dilengkapi pisau taji. Namun saat dilepas, salah satu ayam mengamuk dan menyerang Inengah S yang kala itu datang ke arena untuk menonton sabung ayam. Korban mengalami sejumlah luka terbuka akibat sabetan taji yang terpasang pada kaki ayam yang mengamuk. Ayam mengamuk, jadi ayamnya karena mengamuk dilepas oleh salah satu pemain itu. Korban mengalami luka-luka sehingga meninggal dunia. Artinya status korban ini bukan pemain ya Nana? Bukan pemain, dia penonton. Jenazah korban telah dibawa pulang ke kampung halamannya dan diserahkan ke pihak keluarga di Kabupaten Karangasem. Dari Denpasar, Indira Ari, iNews melaporkan.